kita tahu lebih dini pada waktu lahir, kemudian mengejarnya di 2 itu meningkat sih sebenarnya, jadi bisa diperbaiki. Cuma memang yang saya dulu penelitian di Litbangkes Kemenkes itu sekitar IQ naik sekitar 15, jadi tetap tapi 100 kalau nggak salah sih, lumayan lah sebenarnya. Dan samping itu lebih sulit, skill dasar yang dibutuhkan untuk belajar, untuk mampu belajar pada anaknya, terutama anak-anak di bawah 12 tahun. Oh ya, ternyata yang kita ambil adalah tentunya perlu dipikirkan daya tangkapnya, tidak konsentrasi. Jadi memang sistem kognitif ini memungkinkan seseorang untuk menyimpan, memproses informasi dalam waktu yang singkat. Jadi kalau anak yang pandai kan biasanya cepat tangkap, bilangnya gitu ya, gitu ya, dan langsung marah, langsung maksudnya cukup tegas gitu ya. Pokoknya nggak boleh ada kemiskinan, itu kita ngarep banget ya. Nah, jadi memori kerja memang penting kita lihat di sini juga bahwa anak yang kurang asupan gizi mempunyai risiko 3 kali lebih besar memiliki working memory yang rendah dibandingkan anak normal. Atau apa berpengaruh pada working memory anak atau seperti apa? Membuat narasi untuk ke situ ya Prof ya. Jadi ini benar-benar temuan saja. Beberapa temuan yang dapat membangun atau dapat memperkuat apa yang akan kita sarankan untuk perbaikan. Itu ya teman-teman ya, ini penting sekali untuk kita dari awal kita sampaikan. Judul yang kami ambil itu adalah berdasarkan temuan utamanya, yaitu bahwa ternyata materi pemaparannya dan juga hasil-hasil penelitian. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan bawah. Next slide kita lihat. Dan memang juga kedua masalah stunting yang belakangan ini diributkan, yaitu di mana stunting ini adalah kekurangan gizi, dan tentu juga kita lihat dalam hal ini menurut saya ini hal yang betul-betul korelasinya bisa dikatakan agak tepat untuk mengatakannya. Slide. Nah, anak anemia memiliki kecukupan rata-rata asupan protein ternyata betul juga lebih rendah dan lemaknya lebih tinggi. Nah, ini perlu yang kita perhatikan bahwa 3 kali tadi yang disebut 3,08. Anak SD dengan anemia kurang gizi punya working memory yang rendah. Working memory ini tolong digarisbawahi ya, jadi artinya mereka lambat untuk mencerna apa yang kita berikan informasi. Itu pasti working memory-nya, jadi ini sudah dibuktikan pada penelitian. Selanjutnya silakan teman-teman. Memori yang rendah. Jadi ini kita bisa lihat anak dengan asupan gizi dan gangguan working memory. Next. Korelasi dengan nilai rata-rata sekolah memang dengan tadi saya tanya pas. Baik, jadi tinggi sesuai itu. Jadi kami dari Fokus Kesehatan Indonesia sebenarnya tujuannya ingin melakukan penelitian untuk melihat bagaimana status gizi anak-anak sekolah dasar. Kami melakukannya di 2 sekolah aja di Jakarta. Dan hasil kajian dari Fokus Kesehatan Indonesia ini memang menunjukkan bahwa anak-anak sekolah dasar yang mengalami kekurangan energi, kekurangan gizi, kekurangan kalori karena tidak mendapatkan intake yang cukup pada waktu pagi hari hingga siang hari, maka working memory mereka itu skornya menjadi lebih rendah. Karena rata-rata untuk anak-anak SD yang mengalami gangguan atau kurang energi, kemudian mereka juga mengalami anemia karena kurang zat besi, maka skor working memory mereka 3 kali lebih rendah dibanding anak-anak yang mendapatkan asupan gizi yang baik. Nah, interpretasi dari hasil kajian kami menunjukkan bahwa penting sekali anak-anak sekolah ini untuk dibekali dengan asupan energi, asupan makanan yang baik selama masa-masa awal mulai sekolah, yaitu di pagi sampai siang hari. Perhatian, karena working memory skill itu adalah modal yang paling penting untuk proses belajar si kecil di sekolah. Bagaimana dia berinteraksi dengan guru, bagaimana menjawab pertanyaan, menyimpan hasil-hasil pelajaran. Nah, ternyata penelitian kami membuktikan bahwa ketika dia kurang energi karena tidak mendapatkan asupan makanan yang baik dan zat gizinya juga rendah, maka mereka tidak bisa berkonsentrasi dengan baik pada waktu menerima pelajaran di sekolah. Nah, ini harusnya menjadi perhatian kita bersama. Dok, ini program pemerintah sendiri kan makanan bergizi, apakah sudah tepat untuk menangani masalah ini atau seperti apa? Ya.
Kalau dari kajian kami dari Fokus Kesehatan Indonesia memang terlihat bahwa program untuk memberikan makanan bergizi pada usia sekolah, terutama pada awal-awal mulai belajar pagi sampai siang, ini berpotensi untuk dapat memenuhi asupan energi yang dibutuhkan untuk belajar, untuk konsentrasi otak, dan untuk beraktivitas atau bermain. Jadi saya pikir ini adalah program yang terus kita bersama. Diskusi hari ini. Ya, kami dari Fokus Ketika orang tua itu udah tahu anaknya ternyata bermasalah dengan broken memori ini, selamat nggak sih untuk dikasih penanganan, dan penanganannya dari pengantin ini seperti apa Ya, gitu? paling kapan Prof? Ya, sebenarnya tidak terlambat. Artinya kita mengingatkan bahwa anak-anak itu untuk diisi energinya itu pada waktu makan pagi itu penting gitu. Itu sebenarnya itu garis bawahinya itu. Jadi artinya kalau anak pergi udah tidak makan, mungkin tadi malam dia belajar udah terlalu capek atau dan lelah, juga mungkin nggak makan yang nggak benar, tentu pagi-pagi dia tidak bisa menangkap pelajarannya dengan baik gitu. Itu yang kita kejar. Jadi dengan kita beri makan dia, mungkin baik di rumah juga boleh, ataupun tadi nanti di sekolah, di semua sekolah akan dapat makanan bergizi ya, itu yang kita kejar. Kalau stimulus Bentar, jelasin dulu sama Prof. Enggak, tuh aku udah ini Prof, tapi kan kalau kita makan proteinnya cuma tempe dari zat-zat di dalam makanan itu kan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.